Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kak Git akan membahas materi tentang penerapan turunan fungsi. Yang pertama ada interval naik, interval turun, titik stasioner, dan juga nilai stasioner. Jadi konsepnya begini, ini misalnya ada grafik dari fungsi y sama dengan fx gitu ya. Ini grafiknya dia naik, kemudian turun, lalu naik lagi. Maka berdasarkan grafik ini, fungsi fx ini naik pada interval x kurang dari a gitu ya. Sedangkan turun pada interval di antara a dan b. Selanjutnya naik lagi untuk interval x lebih dari b. Selanjutnya titik stasioner. Di sini ada dua titik stasioner. Kalau diartikan titik stasioner itu sebenarnya adalah titik di mana grafik fungsi ini berhenti untuk naik dan turun, gitu ya. Bisa dianggap titik puncak di sini, kemudian di sini adalah titik lembahnya, itu titik stasioner. Dan untuk nilai stasioner berarti di sini nih. Ini nilai stasioner ketika maksimum, sedangkan di sini nilai stasioner ketika grafiknya minimum. Dan untuk mengerjakannya, interval naik itu terjadi ketika turunan fungsinya lebih dari 0. Dan untuk interval turun, itu terjadi ketika turunan fungsinya kurang dari 0, gitu ya. Sedangkan untuk nilai stasioner dan titik stasioner, itu didapat dari turunan fungsinya sama dengan 0. Selanjutnya kita ke contoh soal. Interval agar grafik fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 9x tambah 5 naik adalah, tadi syarat untuk interval naik kan turunan fungsinya harus lebih dari 0. Ini kita turunin dulu fungsinya ya. Jadi 3x kuadrat dikurang 6x dikurang 9, turunan 5 0, jadi nggak perlu ditulis di sini. Lalu lebih dari 0. Ini saya kecilin ya, dibagi 3 semuanya, berarti jadinya x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 lebih dari 0. Lalu difaktorisasi gini. Jadinya apa pemfaktorannya? Nah, bentuk faktorisasinya jadinya x plus 1 dikali x kurang 3 gitu ya. Berarti di sini dibuat pembuat 0 dulu. Berarti x sama dengan min 1 dan satu lagi x sama dengan 3. Lalu dibuat garis bilangan. Kemudian berarti di sini min 1 ya. Karena yang di sebelah kiri itu lebih kecil kan. Lalu di sini 3. Nah, setelah itu harusnya kan melakukan uji titik ya. Misalnya di sini kan daerah 1, 2, 3. Untuk daerah pertama ini boleh diambil titik yang lebih besar dari 3. Misalnya di sini x-nya sama dengan 4 gitu. Nah, ini disubstitusikan ke sana ke pemfaktorannya. 4 ditambah 1 5 gitu. Terus yang di sini 4 dikurang 3 itu 1. 5 kali 1 5. Berarti hasilnya kan positif. Nah, di sini plus gitu. Kalau sudah uji titik semuanya, atau kadang juga ada yang menghafal aja, ini kan polanya pasti plus min plus, oh ya udah silakan gitu. Tapi emang lebih aman harusnya pakai uji titik. Setelah udah didapat semuanya, ini daerah seperti ini pembagiannya, yang kurang dari min 1 ini nilainya positif, di antara min 1 dan 3 ini negatif, lalu lebih dari 3 itu positif. Nah, karena dia lebih dari, maka diambilnya daerah yang positif ya. Yang ke kanan ya kan, dan yang ke kiri gitu. Ini artinya si fungsi ini naik pada interval x kurang dari min 1 atau x lebih dari 3. Yang mana jawabannya? Yang B. Nah, kalau ditanya interval turunnya, yang ini kan naik nih. Nah, interval turunnya berarti yang ini nih. Ya, jadi dalam satu kali pengerjaan ini sebenarnya kita langsung dapetin dua-duanya. Jadi fungsinya itu turun pada interval di antara 1 dan 3 gitu.
Selanjutnya masih di soal yang sama, fungsinya masih sama. Saya mau coba mencari atau menentukan titik stasionernya. Syarat titik stasioner itu turunan fungsinya harus sama dengan 0. Yang tadi turunannya masih sama ya, berarti 3x kuadrat dikurang 6x dikurang 9 sama dengan 0. Lalu saya perkecil semua dibagi 3, jadinya x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. Lalu faktorisasi, ini tadi faktornya adalah x min 3 dan x plus 1 ya, ini sama dengan 0. Maka ini x sama dengan 3 ya kan, di sini x sama dengan min 1, masih sama sebenarnya ya sama yang tadi gitu. Nah, nilai x ini disubstitusi ke fungsinya gitu. Nah, di sini untuk x-nya sama dengan 3, maka 3 pangkat 3 dikitukan dikurang 3 kali 3 pangkat 2 dikurang 9 kali 3 ditambah 5. Ini dihitung semuanya. Yang pertama ini 27 dikurang 9 kali 3 juga 27, lalu dikurang lagi 9 kali 3 27, lalu ditambah 5. Ini hasilnya adalah minus 22 gitu ya. Berarti titik stasionernya yang pertama adalah 3, minus 22 ya, dan nilai stasionernya itu adalah minus 22 gitu. Sedangkan untuk yang kedua, yang x-nya min 1, berarti f min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 itu min 1, terus dikurang 3 kali min 1 kuadrat, ini positif 1 dikali min 3 jadinya minus 3, min 9 dikali min 1 min kali min plus jadinya ditambah 9, lalu ditambah 5. Nah, ini jawabannya sama dengan hasilnya adalah 10 ya. Berarti titik stasionernya ini adalah min 1,10 dan nilai stasionernya adalah 10 gitu ya. Dan lalu apa kesimpulannya dari yang sudah kita kerjakan tadi? Jadi begini. Ini sudah saya catatkan yang tadi ya. Dia naik pada interval x kurang dari min 1 atau x lebih dari 3, turun pada interval x-nya di antara min 1 dan 3, lalu titik stasionernya min 1,10 dan 3, min 22. Ini saya udah buatkan garis bilangan, kemudian ada batasnya kan, min 1 di sini dan 3. Nah, lalu kurang dari min 1 di sebelah kiri di sini dan lebih dari 3 di sebelah kanan ini grafiknya dia naik. Berarti naik sampai dia titiknya adalah min 1,10. Jadi sampai y-nya 10 di sini. Ya, 10 di sini nih grafiknya naik ini. Gitu. Selanjutnya turun untuk interval min 1 sampai 3 ya. Nah, turunnya itu sampai nilai stasionernya minus 22. Jadi di sini sampai y-nya adalah minus 22 gitu, dia turun gitu. Nah, kemudian untuk interval x-nya lebih dari 3 itu nanti naik lagi gitu. Gambarnya seperti itu. Nanti coba kita buatkan grafiknya melalui aplikasi. Apakah benar atau tidak? Nah, ini sudah saya coba buatkan grafiknya melalui aplikasi ya. Jadi di sini bisa terlihat dia di sini titik stasioner untuk lembahnya adalah 3. Di sini ya. Di sini 3, min 2 ya kan. Lalu di sini min 1,10 ya. Berarti sudah benar ya jawaban yang tadi. Oke, next contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kedua, grafik dari fx sama dengan 2/3x pangkat 3 kurang x kuadrat kurang 12x tambah 20 turun pada interval. Nah, pertanyaannya kan interval turun. Interval turun itu syaratnya turunan dari fungsinya harus kurang dari 0 gitu ya. Jadi ini kita diferensialkan dulu, turunin 3 kali 2/3 itu 2x kuadrat, kemudian dikurang 2x turunan ini, lalu dikurang lagi turunan dia adalah 12, kemudian kurang dari 0. Ini bisa diperkecil ya koefisiennya, dibagi 2 semuanya, berarti x kuadrat dikurang x dikurang 6
Ini kurang dari 0. Kemudian faktorisasi. Faktorisasinya ini X, di sini X, 3 kali 2 itu kan 6 ya. Supaya di sini minus 1, ini berarti min 3 sama plus 2. Sehingga nilai X-nya yang pertama adalah X sama dengan 3, yang berikutnya X sama dengan minus 2. Lalu dibuat garis bilangan. Di sebelah kiri ini yang lebih kecil, minus 2, di sini 3, lalu uji titik. Dapatnya nanti plus, di sini min, di sini plus ya. Nah, karena kurang dari 0, berarti diambilnya yang negatif, gitu kan? Sehingga interval turunnya itu X-nya berada di antara minus 2 dan 3. Jawabannya yang B. Contoh soal yang ketiga, titik stasioner dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah 7 adalah. Oke, pertanyaannya kan titik stasioner. Tadi syaratnya itu turunan dari fungsinya f aksen x harus sama dengan 0. Ini turunin dulu. Jadinya 3x kuadrat dikurang, ini turunannya 6x, ini turunannya 0, berarti nggak usah sama dengan 0, gitu ya. Ini bisa disederhanakan, dibagi 3, berarti x kuadrat dikurang 2x sama dengan 0. Lalu difaktorisasi, pemfaktorannya adalah x dikali x kurang 2, gitu ya. Nah, maka nilai x yang pertama adalah x sama dengan 0, yang kedua x sama dengan 2. Selanjutnya, nilai x ini disubstitusi ke fungsinya. Nah, di sini untuk x sama dengan 0, f0 berarti 0 pangkat 3 dikurang 3 kali 0 kuadrat ditambah 7 ya. Ini sama dengan 0 kurang 0 ditambah 7, maka hasil dari f0 sama dengan 7. Ya, sehingga titik stasionernya yang pertama adalah 0,7. Yang berikutnya itu f2. Karena di sini x-nya sama dengan 2 kan, disubstitusi. Jadinya 2 pangkat 3 dikurang 3 kali 2 kuadrat ditambah 7. Ini sama dengan 8 dikurang 12 ditambah 7. Maka F2-nya sama dengan 3 ya. Sehingga titik stasionernya yang kedua adalah 2,3. Jadi yang pertama 0,7, lalu 2,3. Jadi jawabannya yang A.